Ya, pemirsa, kami akan melanjutkan dialog kami bersama dengan Profesor Suparji Ahmad, pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Para Profesor masih bergabung bersama saya di Breaking News pada kali ini. Profesor, kalau Anda melihat dengan jalannya sidang pada hari nanti, ini seberapa kuat keterangan saksi ini untuk memutuskan vonis untuk Barada Eliezer? Ya, saksi pada hari ini saya kira memiliki peran yang cukup signifikan dalam konteks membuktikan adanya tindak pidana pembunuhan berencana. Mengingat para saksi ini adalah orang dekatnya korban, dan kedua adalah bahwa para saksi ini mengetahui, mendengarkan, dan mengetahui secara langsung tentang korban setelah dilakukan pembunuhan. Dengan demikian ini akan berpengaruh terhadap proses pembuktian terjadinya pembunuhan berencana. Namun demikian memang tidak semata-mata bergantung kepada 12 saksi ini, akan juga ditentukan oleh para saksi-saksi yang lain. Tetapi untuk menilai apakah satu saksi atau seorang saksi memiliki kekuatan pembuktian adalah sangat tergantung dari kesesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain, dan sangat tergantung dari kesesuaian antara saksi dengan alat bukti yang lain. Bisa saja kemudian dia mengatakan A, tetapi kemudian fakta atau barang buktikan mengatakan B, berarti ini kan tidak bersesuaian. Oleh karenanya hakim dapat menilai dengan menggunakan alat bukti petunjuk berupa penilaian atas rangkaian peristiwa satu dengan peristiwa yang lain, rangkaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain, rangkaian antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lain, sehingga menunjuk kepada kebenaran yang sebenar-benarnya. Jadi kembali kepada proses persidangan kali ini, meskipun ini adalah keluarga dan tidak tahu misalnya yang terjadi di Magelang atau kemudian di Turen atau di Jakarta, ya itu bukan berarti dia tidak memiliki nilai pembuktian. Saya kira jaksa sudah memperhitungkan tentang nilai pembuktian dari para saksi pada hari ini, ya. Oke, Profesor, ini kan peristiwa sudah 3 bulan berlangsung lamanya, dan mungkin ini saksi-saksi pastinya sudah masuk BAP seperti kesaksian pertama mereka. Mungkin nggak di persidangan pagi hari ini kesaksian mereka akan berbeda dengan kesaksian pertama 3 bulan lalu, dan bagaimana nanti hakim menilainya? Ya, soal kemungkinan berbeda bisa saja itu terjadi, ya. Terus kemudian mengapa itu perbedaan? Mungkin saja karena faktor pada waktu itu psikologisnya, ketenangannya, kejiwaan dan sebagainya, sehingga memberikan keterangan yang dituangkan di dalam BAP. Tapi pada kali ini mungkin ada hal-hal lain yang menyebabkan terjadinya perubahan dari keterangan BAP. Nah, tentunya jaksa akan mempertanyakan, ya, ketika apa yang disampaikan di dalam BAP berbeda dengan apa yang di persidangan kali ini. Karena pada prinsipnya jaksa akan berusaha bagaimana apa yang tertuang, ya, di dalam BAP tadi itu kemudian menjadi fakta persidangan, ya. Sekali lagi dalam rangka kemudian mengklarifikasi, mengkonfirmasi, menjustifikasi apa yang terjadi dalam proses BAP. Nah, pada tahap persidangan itu akan diharapkan menjadi sebuah keterangan yang konsisten. Namun demikian, jika kemungkinan adanya perbedaan antara BAP dengan keterangannya dalam persidangan, tentunya hakim akan menilai apa yang ada di dalam fakta persidangan. Karena yang dinilai, yang jadi pertimbangan oleh majelis hakim untuk menilai suatu fakta atas suatu dakwaan adalah apa yang tertuang di dalam persidangan atau yang terungkap di dalam persidangan. Karena pada waktu itu adalah dalam konteks penyidikan, konteks penetapan tersangka, tetapi dalam hal ini konteks untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan kepada para terdakwa atau pada terdakwa pada hari ini. Nah, menarik adalah kalau kita lihat tadi di dalam layar bahwa LPSK sangat signifikan, ya, sangat antusias dan sangat rajin atau kemudian terlihat secara jelas untuk memberikan perlindungan kepada saksi. Saya kira ini adalah menjadi satu upaya yang sangat serius, yang sangat sungguh-sungguh agar saksi nanti
benar-benar mampu menyampaikan sesuatu yang benar. Tidak ada rekayasa, tidak ada manipulasi, tidak ada pengingkaran terhadap Oke. fakta. Jadi kehadiran LPSK sangat membantu untuk itu. Ya. Oke, Profesor, terakhir Profesor, ini kan peran saksi yang dihadirkan JPU ini untuk menguji konsistensi pernyataan dari Baradae. Nah, jika sebaliknya tidak sesuai dengan pernyataan Baradae, apakah ada sanksi khusus untuk Baradae nanti? Ya, tentunya ini akan menjadi pertimbangan bagi majelis hakim untuk menilai misalnya kepada terdakwa yang tidak kooperatif, yang mengingkari fakta, mengingkari satu kenyataan, ya, maka ini akan menjadi pertimbangan bagi majelis hakim, termasuk hal-hal yang memberatkan di dalam pertimbangan proses putusan nanti itu, karena ada hal yang meringankan, ada yang memberatkan, itu akan menjadi pertimbangan. Kalau sesuatu yang sudah terang benderang, sesuatu yang sudah jelas, maka memang tentunya tidak perlu dibantah, tidak perlu kemudian diingkari. Maka kalau kemudian itu fakta, diingkari atau dibantah, maka itu kan berdampak sebagai sesuatu yang memberatkan yang bersangkutan. Jadi semuanya bahwa proses ini diharapkan berjalan secara kooperatif ya, hadirkan kenyataan dan kemudian jangan sekedar pernyataan tanpa dasar. Nah, pada sisi yang lain adalah ini tidak sekedar menguji konsistensi terdakwa, tetapi adalah dalam rangka membuktikan kebenaran dakwaan berdasarkan alat bukti untuk bisa memberikan keadilan bagi korban, keadilan bagi terdakwa. Karena hakikat inti dari persidangan ini tidak sekedar menghakimi, tapi adalah mengadili dengan memberikan nilai keadilan. Oke, baik. Terima kasih banyak Profesor Supardji Ahmad selaku pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar Indonesia telah bergabung bersama kami dan berbagi informasi bersama kami. Kita kawal, pantengin terus nanti persidangan kali ini, Profesor, untuk keadilan seadil-adilnya untuk semuanya. Terima kasih, Profesor. Salam sehat. Selamat pagi. Dan pemirsa Breaking News masih akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami.